Kita ke informasi lainnya, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta bukti atas tudingan dirinya yang masuk menjadi finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita membahas tentang satu tema pembahasan menarik, yaitu tentang putusan Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang dikeluarkan pada tahun 2024 ini. Ini sebenarnya satu masalah yang membuat nama baik kita sebenarnya Indonesia ini mata dunia tercoreng ketika misalnya organisasi internasional OCCRP ini mengungkapkan atau menetapkan Presiden Jokowi sebagai presiden terkorup di dunia. Sayang sekali dia dihadiahi pada awal tahun 2025 ini bukan nama baik, akan tetapi justru nama yang buruk. Dan karena itu tema kita pada malam ini atau podcast kita malam ini adalah Jokowi Presiden terkorup tahun 2024. Teman-teman sekalian, kita diawali oleh podcast untuk mendengar bagaimana video ringkas berikut ini sebagai dasar untuk pembahasan kita malam ini. Dan silakan kita dengar bersama. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta bukti atas tudingan dirinya yang masuk menjadi finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Jokowi menyebut banyak kendaraan yang bisa digunakan sebagai sarana framing jahat. Untuk itu, menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar dibuktikan saja terkait tudingan dirinya masuk finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Menurut Jokowi, jangan asal membangun framing jahat atau menebar fitnah. Terkorup itu korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Sistem apa? Memanipulasi pemilu, eksploitasi. Ya apa? Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Teman-teman sekalian, itu video yang kita ambil sangat ringkas yang bersumber dari Organized Crime and Corruption Reporting Project yang dikeluarkan pada tahun 2024 ini. Teman-teman sekalian, Presiden kita yang sekarang memang sudah habis masa jabatannya, memasukkan Presiden ke-7 Indonesia ini, Joko Widodo, dalam daftar nominasi tokoh terkorup di dunia. Ini baru
ya pertama sekali Indonesia mendapatkan judul sebagai presiden terkorup di dunia, dan sebelumnya sebenarnya kita membahas tentang sedikit sekali tentang apa itu OCCRC itu, dan ada baiknya kita coba sedikit pahami sebenarnya apa organisasi itu dan apa tugas organisasi tersebut. Jadi organisasi OCCRP itu adalah ya satu organisasi yang sebenarnya mencoba internasional yang mencoba untuk ya melakukan analisis riset tentang permasalahan korupsi di dunia. Posisi RP ini sebenarnya ya berpusat kantornya di Amsterdam, dan kita jangan menganggap ini adalah organisasi kaleng-kaleng, karena ini sebenarnya sudah organisasi yang berdiri sudah cukup lama, dan ini adalah sebuah konsorsium jurnalis yang tugasnya menginvestigasi ya dan berdedikasi untuk mengungkapkan berbagai bentuk kejahatan terorganisir dan terutama sekali yang berkaitan dengan korupsi di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, organisasi ini didirikan pada tahun 2006 oleh Drew Sullivan dan Paul Radu. Jadi organisasi ini berfokus pada kolaborasi lintas batas negara. Jadi dia sebenarnya jelas sekali adalah organisasi yang bersifat internasional untuk menginvestigasi jaringan kejahatan yang kompleks dan korupsi yang berdampak pada masyarakat dan ekonomi secara global. Jadi bukan hanya misalnya perhatiannya nasional, tetapi adalah bersifat global. Teman-teman sekalian, ada baiknya kita jelaskan sedikit tentang tugas dan aktivitas utama dari organisasi tersebut. Yang pertama adalah tugasnya melakukan investigasi jaringan kejahatan terorganisir. Dan kita tadi katakan bahwa terorganisir bukan hanya berfokus pada satu negara atau area, tetapi dia bersifat internasional. Jadi organisasi OCCRP ini bekerja untuk mengungkapkan bagaimana organisasi kriminal yang terhubung secara global, termasuk misalnya berkaitan dengan perdagangan narkotika, perdagangan manusia, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya. Yang kedua adalah menyelidiki kasus korupsi. Penyelidikan kasus korupsi itu yang sekarang sebenarnya ya menjatuhkan hukuman atau katakanlah pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Joko itu merupakan presiden terkorup di dunia. Penyelidikan kasus korupsi ini berfokus pada skandal korupsi, terutama sekali yang berkaitan dengan pejabat pemerintah, politisi, dan institusi publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan keluarga. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan media internasional dan lokal. Jadi organisasi OCCRP ini bekerja sama dengan jurnalis dan organisasi media lokal, dan mereka misalnya bekerja sama atau misalnya melakukan investigasi secara internasional dan bekerja sama dengan media lokal untuk meningkatkan kapasitas investigasi untuk memberikan dampak yang lebih luas di tingkat nasional dan internasional. Yang keempat adalah melakukan publikasi dan penyebaran informasi itu. Mereka menerbitkan hasil investigasi dalam berbagai bahasa untuk memastikan aksesibilitas informasi kepada audiens secara global. Dan ini sebenarnya yang sekarang kita bahas. Jadi hasil publikasi dan penyebaran informasi yang diberikan oleh organisasi itu, walaupun sebenarnya kita belum mendapatkan ya secara luas tentang apa yang mereka kemukakan, dan kita sudah atau baru mendapatkan ya sebagian dari informasi yang memang belum mereka sampaikan secara luas atau paling tidak belum kita peroleh melalui
internet. Yang kelima adalah pengembangan teknologi untuk jurnalisme investigasi itu. Jadi organisasi ini menciptakan alat teknologi seperti investigatif, dashboards, dan juga membantu jurnalis mengakses dokumen-dokumen politik dan melacak aset yang disembunyikan oleh katakanlah misalnya para koruptor, bukan hanya dalam satu negeri atau negara, tetapi juga misalnya mungkin berkaitan dengan penyimpanan uang itu di berbagai negara. Yang keenam adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pada bagian yang keenam ini, mereka hasilnya mempublikasikan bukti-bukti kejahatan korupsi itu. Jadi organisasi ini bertujuan untuk mendorong tindakan hukum, reformasi kebijakan, dan meningkatkan kesadaran publik. Teman-teman sekalian, kita mengharapkan pemerintah kita bisa memenuhi apa yang diharapkan sebagai hasil pada poin ke-6 ini. Bagaimana dengan publikasi yang dikemukakan atau diajukan oleh organisasi ini sebagai salah satu bukti kejahatan korupsi yang tingkatnya justru juara secara internasional, kita bisa gunakan seperti apa yang dikemukakan oleh organisasi tersebut yang tujuannya untuk mendorong tindakan hukum, kemudian reformasi kebijakan, dan meningkatkan kesadaran publik. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita coba lihat atau ikuti pidato-pidato di awal atau katakanlah misalnya baru sekitar 1 bulan Presiden Prabowo memukakan tentang bagaimana rencananya untuk mengatasi korupsi ini. Ini suatu hal yang sangat tepat sekali ketika misalnya ada organisasi OCCRP ini mengukakan bahwa Presiden yang sudah lengser belum sampai 2 bulan yang lalu itu dikenai satu tuduhan bahwa dia melakukan korupsi nomor 1 di dunia. Oleh karena itu sebenarnya ini hal yang sangat tepat sekali bagi Presiden Prabowo yang mengungkapkan bagaimana rencananya untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk misalnya kejahatan korupsi yang benar-benar merusak negara ini. Teman-teman sekalian, berikutnya kita jelaskan secara ringkas tentang dampak dari OCCRP ini. Organisasi ini telah memimpin sebenarnya beberapa investigasi besar, dan termasuk misalnya yang sudah dikemukakan itu ke dunia adalah tentang Panama Papers, kemudian Paradise Papers, dan kemudian Russian Laundromat. Apa yang mereka ungkapkan dan bagaimana misalnya individu dan entitas memanfaatkan sistem keuangan global untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Jadi kita bisa lihat di sini, umumnya para koruptor besar itu memang tidak hanya menyembunyikan korupsinya di dalam negaranya sendiri, tetapi juga misalnya menyimpannya di berbagai negara-negara di luar negara sendiri. Laporan-laporan ini sering sekali sebenarnya memicu penyelidikan resmi, kemudian terjadinya perubahan hukum, dan ini yang kita harapkan. Bagaimana misalnya dengan adanya pengumuman ini bisa melakukan penyelidikan resmi, terutama sekali misalnya dari KPK, kemudian bisa dilakukan juga, dilanjutkan juga dengan perubahan hukum, dan bagaimana juga misalnya kita bisa lakukan dengan meminta misalnya pengunduran diri dari pejabat pemerintah yang melakukan korupsi, atau misalnya KPK yang tidak melakukan tugasnya itu. Karena sampai sekarang sebenarnya kuat sekali kecenderungan masyarakat bahwa KPK itu masih tetap tidak bisa terlepas dari presiden yang mengundurkan presiden Jokowi yang telah habis masa jabatannya, karena KPK itu semua anggotanya itu sebenarnya masih orang-orang pilihan Jokowi. Teman-teman sekalian, jadi
kalau kita lihat masalah-masalah yang sekarang kita hadapi ini, termasuk juga bagi Presiden Prabowo, walaupun misalnya begitu kuat semangatnya untuk mengatasi, melenyapkan, menghapuskan korupsi itu, tetapi itu adalah bukan masalah yang sederhana, karena seperti dikemukakan orang, walaupun misalnya Presiden mengatakan bahwa dia akan mengejar siapapun yang korup sampai misalnya ke kutub atau ke padang pasir luas, tentu yang lebih baik yang ada di sekitarnya dulu dia coba atasi, dan itu baru kemudian misalnya mencoba untuk bisa mencari ya orang-orang yang memang melakukan korupsi itu di luar lingkungan yang lebih dekat. Organisasi yang kita bicarakan pada ini adalah contoh penting bagaimana kolaborasi internasional dan teknologi dapat digunakan untuk memerangi kejahatan terorganisir dan korupsi dalam skala global. Teman-teman sekalian, ya, tadi kita katakan bahwa untuk tahun 2024 ini, organisasi kejahatan tentang korupsi sudah menyatakan bahwa ya Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dijadikan atau ditentukan sebagai daftar nominasi pertama presiden terkorup di dunia tahun 2024. Memang ada ya saingan Jokowi. Selain Jokowi misalnya ada finalis-finalis yang menerima paling banyak juga misalnya korupsi ya, yang seperti dikemukakan adalah Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, kemudian mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, kemudian pebisnis India Gautam Adani, dan kemudian kita juga katakan misalnya di sini lebih dari 4.000 orang yang diminta untuk mendapatkan ya bagaimana para orang ini misalnya seperti Uto untuk didominasikan sebagai orang terkorup di dunia itu. Jadi bukan hanya misalnya kesimpulan ini sepenuhnya ditentukan oleh anggota dari organisasi tersebut, tetapi juga mereka meminta bagaimana misalnya pendapat dari luar anggota itu. Kemudian sebenarnya ada salah seorang juga ya bekas yang belum lama disingkirkan sebagai presiden, itu adalah kemudian ya kita kemukakan di sini namanya adalah Bashar al-Assad, dan juga adalah presiden yang sebenarnya bukan hanya tidak baik namanya di negaranya yang sudah bercukol dan pemerintah cukup lama, tetapi dia sering dikenal sebagai seorang person atau presiden tahun ini yang juga termasuk ya kategori kejahatan terorganisir dan koruptor. Teman-teman sekalian, dia telah ya melakukan jabatan presidennya itu bukan untuk membantu masyarakat dan negara, tetapi justru lebih menghancurkan negaranya dari berbagai macam aspek. Teman-teman sekalian, organisasi OCCRP juga menobatkan Presiden Guinea Khatulistiwa Theodore Obiang ya sebagai salah seorang juga ya yang disebut ya koruptor, dan dia adalah termasuk bagian dasar dari satu pembuatan negara yang pemerintahannya sifatnya otoriter. Teman sekalian, jadi pemerintahan-pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi ya, kemudian mengelabui pemilihan umum dan menjarah sumber daya alam. Teman-teman sekalian, yang saya katakan tadi pemerintahan yang korup ini sebenarnya lebih terfokus pada Presiden Jokowi waktu memerintah, dan dia dipersalahkan dan dijadikan sebagai dasar untuk bisa menetapkan dia sebagai ya presiden terkorup itu karena dia melanggar hak asasi manusia, kemudian juga misalnya dia melakukan ya
mengelabui atau melakukan pemilihan umum yang tidak jujur, juga misalnya menggunakan sumber alam sebagai jarahan ya yang dilakukan untuk memperkaya diri atau memperkaya keluarga dan juga konco-konconya ya teman-teman sekalian. Jadi kita bisa melihat sebenarnya kalaupun dikatakan di sini adalah ya ada 3 hal penting yang dijadikan dasar untuk menentukan bahwa Presiden Jokowi itu melakukan ya korupsi dan kejahatan yang terjelek secara global itu. Paling tidak mereka sebenarnya ya lihat atau lakukan investigasi ada 3 hal penting. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, melakukan ya pemilihan umum yang tidak jujur. Yang ketiga adalah menjarah sumber daya alam untuk kepentingan keluarga atau kepentingan misalnya orang-orang dekat dari presiden sendiri. Jadi ketika hal itu sebenarnya menciptakan konflik dari ketidakstabilan yang terjadi pada Indonesia. Dan hal ini sudah lama sebenarnya selalu dikemukakan oleh masyarakat. Tetapi sepertinya tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah, apalagi selama ya Jokowi masih memerintah atau jadi presiden. Ada baik sekali sebenarnya ketika ya di akhir jabatan presiden ini langsung dikemukakan tentang apa yang dilakukan selama ini, dan ini adalah tindakan yang kita lihat sebenarnya hanya 3 poin, tetapi itu ya sebenarnya berkaitan dengan banyak masalah-masalah dari 3 hal itu. Teman-teman sekalian, jadi masa depan ya, dan kita melihat misalnya bagaimana dampak ya peruntuhan dari berbagai macam lembaga, kerusakan yang timbul di dalam negara ini, sehingga akhirnya sering sekali dikatakan bahwa yang kita hadapi sekarang itu adalah masalah-masalah yang sebenarnya memang sangat berat dihadapi. Dan terjadinya apa yang kita katakan sekarang ini, jurang yang sangat luas antara ya sebagian kecil, hanya beberapa orang kaya, dan kemudian sedikit ya di tengah, dan lebih banyak sekarang orang-orang yang berada pada status miskin. Dan ini sebenarnya tugas berat yang harus diatasi oleh Presiden Prabowo. Teman-teman sekalian, jadi proses yang kita katakan tadi tentang berbagai macam hal yang dikemukakan ya, dan nominasi tokoh terkorup 2024 yang dikemukakan itu pada Presiden ya Jokowi, itu adalah sebenarnya nama yang tidak mungkin bisa dihapus lagi. Namanya akan tetap terukir dalam sejarah, dan itu akan menjadi nama yang tidak akan bisa dihilangkan, dan nama keluarga itu sebenarnya tidak mungkin dihargai dengan harga apapun. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang melihat bagaimana misalnya keterbukaan untuk kalangan jurnalis maupun publik untuk kemudian misalnya melihat bagaimana kita masa depan itu mengharapkan adanya perubahan-perubahan yang sangat terorganisir, bagaimana supaya korupsi itu bisa dihilangkan. Teman-teman sekalian, jadi kita kemukakan di sini bahwa organisasi yang kita katakan tadi sebagai organisasi internasional yang melakukan investigasi tentang korupsi ini semakin memantapkan mudah-mudahan keyakinan masyarakat selama jabatan yang dilakukan oleh presiden ya, yang merugikan rakyat dan negara. Pernyataan yang dilakukan atau dikemukakan oleh organisasi internasional tentang korupsi itu sebenarnya tidak menjelaskan secara luas dan secara rinci, dan mungkin kita akan bisa melihat lanjutan dari ya laporan dari organisasi itu untuk ke depan. Teman-teman sekalian, jadi ketika misalnya wartawan mempertanyakan tentang kasus korupsi itu secara langsung pada Presiden Jokowi, dia menjawabnya ya bahwa itu adalah fitnah. Jadi dia mengatakan fitnah, dan dia menyatakan bahwa
banyak sekali framing jahat yang dilakukan oleh, ya katakan misalnya bisa ke partai, bisa organisasi sosial, atau bisa misalnya yang lain. Ia menyatakan banyak kendaraan yang bisa digunakan oleh organisasi, partai, atau organisasi tadi yang digunakan sebagai sarana jahat untuk itu. Selanjutnya Jokowi meminta supaya tuduhan-tuduhan jahat itu selanjutnya dibuktikan saja. Teman-teman sekalian, ini adalah tugas sebenarnya yang penting sekali dari pemerintah, terutama sekali misalnya ya Presiden dan ya tugas utama misalnya dari KPK untuk bisa menunjukkan benar tidaknya tuduhan-tuduhan yang dikemukakan, bukan hanya misalnya yang beredar selama ini di lingkungan masyarakat di Indonesia, tetapi juga misalnya tuduhan yang dikemukakan oleh organisasi internasional tadi. Teman-teman sekalian, jadi pertanyaan sekarang sebenarnya lebih terfokus bagaimana pemerintah KPK yang berwenang untuk menjawab tantangan ya apa yang dituduhkan pada Jokowi itu, dan kemudian Jokowi sendiri mengatakan supaya yang penting sekarang itu dibuktikan saja benar tidaknya. Presiden dari berbagai ya pernyataannya sebenarnya kita lihat dan secara umum masyarakat percaya bahwa beliau benar-benar memiliki keinginan dan kebijakan yang jelas untuk pemberantasan korupsi itu. Lalu, bagaimana dengan KPK? Kalaupun misalnya KPK ini tidak lepas dari bentukan Presiden Jokowi, mestinya sebenarnya harus bisa mengikuti kebijakan dari Presiden yang baru. Teman-teman sekalian, jadi kalaupun kita katakan tadi bahwa kelima anggota KPK itu adalah orang yang dipilih dari 10 calon yang dipilih Jokowi semasa dia di akhir jabatannya, mestinya KPK harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh negara pada KPK itu. Teman-teman sekalian, jadi masyarakat sebenarnya menunggu bagaimana KPK mendukung upaya Presiden untuk mengatasi korupsi yang memang sudah sangat terjadi secara luas di berbagai pejabat dan lingkungan pemerintah, mulai dari Presiden sampai ke bawah, ya sampai ke tingkat desa sekali. Teman-teman sekalian, jadi Presiden Prabowo sebenarnya sangat diharapkan dapat mengembalikan nama baik Indonesia di mata dunia, dan juga itu sekaligus juga nama baik beliau. Jika beliau misalnya berhasil ya mewujudkan semua rencana yang dikemukakan untuk mengatasi korupsi, mensejahterakan masyarakat, menghilangkan kemiskinan, dan menghidupkan demokrasi sebaik mungkin, kemungkinan besar untuk 10 tahun ini bisa, atau 5 tahun ke depan masih bisa dilanjutkan oleh Presiden dengan melalui pemilihan umum, karena masyarakat sangat mengharapkan adanya perbaikan dan nama baik Indonesia di mata dunia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian pada podcast kita kali ini. Dan sekarang memang sedang banyak sekali masalah-masalah yang sifatnya nasional menjadi perhatian, bukan hanya perhatian misalnya masyarakat Indonesia, tetapi juga ternyata perhatian dari dunia di luar Indonesia. Terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini ada manfaatnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.